Oke guys, kita lanjut mengganti oli mesin motor Honda Beat ya, Honda Beat FI. Untuk oli gardan masih layak pakai, olinya masih bening, udah saya cek yang gardan, jadi nggak perlu diganti. Sekitar 2 bulan lagi baru diganti. Kalau untuk oli mesin perjalanan setiap hari itu wajib 1 bulan ya, lama-lamanya 1,5 bulan lah ya, karena untuk kompresi dan tekanan pembakaran motor matic itu lebih panas ya, karena tidak pakai menggunakan gigi ya, jadi lebih menguap langsung piston, main piston ya, piston dan rantai keteng ya, jadi lebih oli itu lebih kerasa cepat habis ya, jadi hal wajar ya walaupun tidak ngebul. Oke, langsung saja kita ganti ya. Ini mesin ini sekitar 2 bulan lewat kalau nggak salah ya. Kalau udah perjalanan 3 bulan itu akan sisa dikit ya. Nah sekarang ini sekitar 2 bulan ya, kalau nggak salah. Kita akan buka apakah olinya masih stabil ataupun berkurang ya. Biasanya berkurang ya. Oke, langsung aja kita gunakan kunci 12 sok ya. Jadi jangan menggunakan kunci abal-abal karena bisa merusak baut ya. Kunci sok mau merek Laconi Pro, Multi Pro ataupun Dekiro ya. Ini bautnya di bawah teman-teman. Kalau yang sebelah kiri situ adalah filter saringan ya. Ini buat teman-teman kalau mau mengganti di rumah ya. Kemudian sediakan wadah embernya seperti ini teman-teman, buat wadah oli bekas ya, penampungan supaya tidak meluber kemana-mana. Kita putar ke arah kiri. Kemudian kita persiapkan untuk ininya, wadahnya. Nah setelah mau selesai, kita ini bautnya ya teman, kelihatan ya. Nah ini wadahnya kita siapkan karena pasti akan keluar ya, apakah banyak apakah sedikit ya. Ini tutupnya teman-teman. Mudah-mudahan volumenya masih agak mendingan ya. Ini masih enggak terlalu hitam gelap banget, masih agak stabil ya. Warnanya tuh masih agak sedikit coklat bening ya, jadi enggak terlalu parah. Makanya oli gardan itu masih agak bagusan. Sebenarnya ini masih kuat 1 bulan ya, cuman ini perjalanan udah sekitar 2 bulan, jadi antisipasinya kita ganti baru biar lebih steril, bersih, lebih baik. Jangan sampai ganti oli itu nunggu kotor banget ya, gram-gramnya pada keluar ya. Masih agak lumayan ya, masih layak pakai ya, aslinya masih layak pakai, volumenya juga masih banyak ya. Yang biasa saya buat itu di motor-motor Mio itu cepet banget kasusnya, olinya cepet habis ya, karena memang kompresinya Yamaha itu lebih kuat, lebih gede ya, kuat tenaga, sehingga memakan olinya lebih cepat dibanding Honda. Kalau Honda kan digas penuh aja kan masih lambat, kalau Yamaha itu gas penuh langsung agak galak ya, boros bensin dan boros oli juga ya. Jadi kalau teman-teman nyari tenaga Yamaha, kalau mau nyari kalem ya Honda ya. Nah kita lanjut untuk membuka tutupnya ya teman. Tutup ini menggunakan tang. Kita ambil dari samping ya, baru ini kita putar. Misalkan teman-teman punya kompak bisa menggunakan kompak, nggak ada kompak bisa menggunakan mulut ya, ditiup tuh keluar ya. Kita sedikit mengeringkan.
masih ada, kita miringkan. Oke, ini tutupnya udah saya buka teman-teman ya. Jadi kita lanjut untuk membuka oli yang baru nih. Kita putar tutup atasnya, kemudian kita angkat ya. Kalau keras teman-teman bisa gunakan tang. Sebelum kita tuang, kita kocok dulu supaya kekentalannya itu merata, tidak mengendap di bagian bawah ya. Itu biasa cara saya ya. Kemudian di sini teman-teman lubangin menggunakan kuku ya, atas sama bawah. Ini buat hawa, ini buat nuang ya. Warnanya kuning gold ya. Nah, segini cukup. Kemudian teman-teman gunakan selang air sama corong ya. Ini corong cuma 2.000-an ya di toko perabot. Seperti ini teman-teman. Nah, ini. Sebelum teman-teman menuang, harap perhatikan tutup bagian bawah harus ditutup dulu ya. Yang umur 12 ini, kadang orang-orang itu buru-buru, ini udah dituang langsung diisi, otomatis keluar lagi ya. Kalau kayak semacam anak-anak PKL dilihat di luaran ya, ininya dipasang dulu baru diisi, jangan belum dipasang langsung diisi, nanti olinya tumpah. Kita lap dulu. Nah, sekiranya udah nggak netes lagi, kita tarik, kemudian kita pasang bautnya ya. Jadi jangan buru-buru langsung dituang. Kalau nanti baut bawahnya belum dipasang, bisa-bisa olinya malah meluber ya. Itu hanya sekedar mengingatkan ya. Kita gunakan kunci shock 12 lagi teman-teman. Kita gunakan gagang agak sini biar ada cahaya tah. Kemudian untuk cara mengencangkan pakai kunci, jangan terlalu kencang banget ya, secukupnya aja teman-teman. Yang penting seret rapet ya. Kalau terlalu kencang, babet mangkoknya bisa retak atau pecah ya, ataupun bautnya dratnya selek ya. Nah, setelah teman-teman ini udah terpasang dengan rapi, kita lanjut untuk memasukkan ini nih. Ya, kelihatan. Olinya gold bening ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman jarak pendek 2 bulan baru diganti, itu olinya masih agak lumayan bagus ya. Tapi kalau misalnya udah klepnya udah kena, pistonnya udah kena, itu wajib 1 bulan diganti, karena nanti kelamaan komponennya pada aus dan bisa ngebul. Tapi kalau misalkan piston klepnya masih bagus, 2 bulan sekali. Jarak pendek kalau tiap hari pakai, jarak jauh 1 bulan ya. Itu tergantung kondisi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tutup ya. Kita tutup kembali.
Nah, nutupnya juga secukupnya aja, jangan terlalu kendor, jangan terlalu kencang banget ya, biar tidak patah ya. Oke, semoga jelas teman-teman untuk cara mengganti oli motor di rumah. Perbedaannya seperti itu ya. Kalau misalkan klepnya udah kena, sedikit aus ring pistonnya, jadi ketika ganti 1 bulan udah sering berkurang. Nah, itu artinya mesin udah tidak sehat, harus segera diganti olinya. Tapi kalau misalkan olinya masih bagus, rutin penggantian 2 bulan sekali kalau jarak pendek ya. Kalau jarak tempuhnya jauh 1 bulan sekali. Itu volume olinya pasti masih banyak ya. Tuh, masih banyak guys. Ini masih kuat 700-800 milian ya kapasitasnya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan klik subscribe di channelnya. Jika ada pertanyaan tentang kerusakan motor silahkan komentar ya. Next video selanjutnya.